yang terbesar di kota Shanghai, bersih, hijau, dihias, dan tentu di dalamnya juga dibuat sebagus mungkin, dan bertebaran tasbih di lantai yang tidak ada yang mengambil. Ini menarik. Kemudian juga tersedia air hangat bagi yang berwudu ingin air hangat, dan toiletnya lengkap dengan showernya. Tidak seperti toilet lain pada umumnya di Cina ini yang tidak ada air, dan juga kekurangan tisunya. Baik sahabatku sekalian, satu, bahwa Cina ini adalah mutlak ciptaan Allah. Negeri Tiongkok ini beserta semua isinya adalah ciptaan Allah, milik Allah, dalam genggaman Allah setiap saat. Yang kedua, ternyata bangsa ini adalah bangsa pekerja keras. Jadi kalau dilihat kerjanya sangat keras, tahan bisa sampai 11 jam sehari, bahkan mungkin 12 jam, buka jam 6, tutup jam 6. Kemudian sesudah bekerja keras, mereka juga perhatikan, cerdas ya, cerdas walaupun jadi menyedihkan. 6 tutup jam 6. Kemudian sesudah bekerja keras, mereka juga perhatikan, cerdas ya, cerdas walaupun jadi menyedihkan. Barang-barang hampir tidak ada yang tidak ditiru. Jam terbaik ditiru, apapun ditiru. Jadi tidak mau, kata mereka, bekerja untuk orang lain kecuali untuk ngambil ilmunya. Maka waktu Deng Xiaoping mau membuka negara Cina, 4 juta mencari ilmunya. Mereka selain bekerja keras, bekerja cerdas. Yang ketiga, mereka juga kalau untuk dirinya serba hemat. Jadi mereka tidak memakan apa yang dihasilkannya seluruhnya. Jadi kalau punya penghasilan 10.000, yang dimakan ya paling, pokoknya tidak pernah melampaui kebutuhannya. Jadi untuk keperluan pribadi itu mereka ngirit sekali. Sangat mengirit, tidak foya-foya, rumah-rumahnya sangat sederhana. Demikianlah, agak sedikit berbeda dengan kita, sering lebih besar pasak daripada tiang. Secara umum mereka menyukai jalan kaki, dan tinggal menggunakan WeChat teknologi. Lalu sepeda itu kuncinya terbuka sendiri dan bisa dipakai dan disimpan di mana saja nanti, di tempat-tempat penyimpanan sepeda. Sangat banyak sekali sepeda kuning yang memang dijadikan sarana transportasi sehingga jalan tidak dipenuhi oleh kendaraan pribadi. Bayangkan 1,4 miliar dan 600 juta Chinese Tionghoa di seluruh dunia. Kemudian selain bekerja keras, bekerja dengan cerdas, juga mereka efisiensi sekali ya. Sangat tahu bagaimana menghemat, dan mereka tidak mau berfoya-foya. Pokoknya pemasukan harus lebih besar dari pengeluaran. Dan soliditasnya, jadi orang Tionghoa itu ketemu Tionghoa lagi itu merasa persaudaraannya kelihatannya kuat.
Kalau dalam Islam innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Kita merasakan ini juga, rasa bersaudara. Tapi kelihatannya rasa bersaudara mereka ditingkatkan dengan sinergi, saling melengkapi. Itulah sebabnya kemarin di salah satu pemilihan hampir seluruhnya solid memilih yang sebangsanya. Begitulah sudah nalurinya. Jadi soliditasnya, rasa persaudaraannya kuat di seluruh dunia tuh. Satu, pekerja keras. Dua, juga menggunakan kecerdasannya. Yang ketiga, efisien. Sehingga apa yang diproduk di dalam tuh buat ke dalam ya biasa saja, tapi yang dijual yang bagus-bagus. Kemudian soliditasnya, ukhuwahnya di antara mereka, sinerginya ya, saling menguatkan, saling melengkapi. Sehingga tidak usah heran kalau ada produknya dibeli. Di Indonesia juga begitu ya. Hal lainnya adalah, sebentar, tapi hal-hal lain yang berbahaya bagi kita adalah satu, akidahnya tentu ya. Tuhannya, mereka pun cerita bahwa di sini uang. Jadi gamang hidupnya tuh, karena hanya dinilai oleh uang, dikumpul-kumpulkan. Tidak jelas tujuan hidupnya. Kalau hanya uang kan terlalu cetek, terlalu dangkal yang menjadi tujuan. Sehingga dengar dari guide-nya itu, ya memang di sini semuanya uang, yang jadi alat ukurnya uang, sibuk mencari uang. Jadi menuhankan uang. Kemudian ya tingkat kebahagiaannya juga sepertinya tidak dalam ya. Sibuk sana sini. Kurang senyuman, kurang keramahannya, kurang interaksinya ya. Yang kami perhatikan ya begitulah. Bahkan di hotel, di mana-mana tidak ada 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Kalaupun ada ya seperti bekerja lah senyumnya itu. Kemudian kebersihan secara umum, jalan-jalan bersih, rapi. Sebentar. Ya, secara umum bersih, rapi, tapi di toiletnya kurang. Ya, oke, thank you. Ya. Maaf, Pak Dirjen. Sudah waktunya keluar. Jadi toilet itu secara umum ya, yang toilet umum kurang bersih, kecuali toilet masjid ya. Kemarin beberapa teman merasa kurang nyaman ketika berkumpul dalam keramaian, karena mungkin di toiletnya kurang bersih, jadi agak terbawa. Maaf sekali ini ya, aroma yang kurang nyamannya. Mungkin ini sebagian, tetapi kata guide-nya juga memang di sini kelemahannya adalah di toilet. Dan juga yang harus jalan semua bersih, tapi kalau sudah lihat ke rumahnya katanya kadang-kadang ya tidak sebersih yang di luar. Jadi kalau di luar sudah benar-benar berusaha taat aturan, tapi di dalam rumah yang wilayah pribadi itu tidak sebersih di luar. Lalu ya dari makan, lihat makannya itu karena mungkin makan di restoran sangat berlebih ya. Banyak kemubaziran kalau lihat, karena di sini kalau makan tamunya harus bersih. Jadi kalau habis itu kurang enak tuan rumah, maka ditambah lagi. Karena ya memang begitulah di sini kepercayaannya. Dan sangat berharap cerita-cerita ini tidak pernah lepas dari ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa semua ini adalah ciptaan Allah, milik Allah, dalam genggaman Allah, dan setiap hikmah yang ada itu untuk para mukmin. Kesimpulan, marilah umat Islam ini satu,
mengamalkan hadis itu tuh yang bekerjalah untuk dunia seakan kau akan hidup selama-lamanya, dan bekerjalah, beribadahlah untuk akhirat seakan kau mau mati besok. Jadi harus all out di dalam urusan akhirat, dan di dunia juga kita harus sungguh-sungguh sebagai khalifah ini berkarya yang terbaik sehingga banyak manfaat yang bisa kita berikan. Jangan seakan-akan kita ini ibadah saja cukup, kemudian di dunia jadi beban bagi yang lain. Jangan merasa enak itikaf di dunia, tapi makan yang ngasih makan orang lain dan sebagainya. Padahal kita diberi kemampuan ya, kecuali yang tidak diberi kemampuan fisik, nah itu beda lagi urusannya. Dan kerja kita pun harus maksimal supaya potensi yang Allah berikan kepada kita tuh bisa membawa hasil yang sangat besar. Jangan sampai Allah memberikan potensi 8 dan kita di dunia ini hanya melakukan 2 atau 3, berarti kufur nikmat kita ini. Kita diberi kemampuan besar, tapi yang kita lakukan sangat sedikit, itu kan kufur nikmat. Maka tidak akan bahagia. Lalu mari kita juga hidupnya hemat, efisien, jangan banyak gaya, jangan sibuk dengan membangun topeng. Lebih besar pasak daripada tiang, lebih besar cicilan, dan cicilan itu sudah renten juga untuk urusan sesuatu yang tidak primer, ya, hanya demi pujian orang, penilaian orang, kekaguman orang. Rasulullah juga punya kendaraan yang bagus karena memang diperlukan, karena kudanya kuda sakit-sakitan, kurus, tentu beda. Nah, proporsional lah. Jadi bukan masalah harga, tetapi diperlukan atau tidak. Nah, orang-orang yang diperbudak keinginan itu bukan perlu, tapi ingin, dan inilah yang menyengsarakan. Yang suka membuat lebih besar pasak daripada tiang. Penghasilan tidak seberapa, ingin makan di restoran, ingin punya handphone bagus, ingin punya ya segala sesuatu yang sebetulnya dia tidak perlu amat, tapi demi gaya ini repot sendiri, dan ini tidak nyunah. Kemudian marilah kita tingkatkan ukhuwah, innamal mu'minuna ikhwah. Sesama umat Islam tidak apa-apa kalau ada barang yang diproduk oleh umat Islam, ya kita beli. Warung juga begitu. Ini kita ada minimarket yang kartel yang tersebar di mana-mana, milik siapa. Tapi ada juga warung milik tetangga kita yang sederhana, ya belilah ke sana. Karena warung-warung sekarang sudah hampir tutup. Kita beli karena mungkin ada selisih harga sedikit, niatkan sedekah saja. Kita harus mulai senang untuk ya mensejahterakan saudara kita sendiri. Prioritas tidak harus seluruhnya, tetapi jangan sampai kita tergiur kepada murah sampai kita mengabaikan ukhuwah. Harusnya kita sangat serius, ukhuwah itu menjadi prioritas. Walaupun ada harga sedikit agak mahal, karena memang ini bukan ingin untung besar, tetapi kalau tidak dalam bentuk kartel kan beda lagi ya. Minimarket itu walaupun jual dengan untung sedikit, tapi banyak, mereka jadi banyak juga untungnya. Bahkan tidak ngambil untung juga, itu bisa ngambil untung dari perputaran uangnya. Nah, sedangkan toko-toko umat Islam yang kecil-kecil itu kan ngambil untungnya ya segitu-gitunya. Makanya kalau membeli ke umat sendiri itu menjadi bagian daripada ibadah kita, membantu. Dan ini perlu dikuatkan. Dan selebihnya adalah mari kita jadikan semua kesibukan kita itu dengan niat ibadah. Nah, ini yang paling membedakannya nanti ya. Kalau mungkin di sini niatnya untuk dunia, kita adalah untuk akhirat. Jadi capeknya juga capek yang jadi amal, letihnya letih jadi amal, ya sibuknya sibuk jadi amal. Jadi kapanpun kita meninggal, insya Allah semua aktivitas kita mensejahterakan
sebagai khalifah di dunia ini, bisa jadi bekal akhirat, insya Allah. Nah, itulah sahabatku sekalian, tidak bisa berpanjang-panjang. Selamat berlatih kepada santri siap guna. Semalam jalan jauh ya subhanallah. Kalau setiap langkah digunakan zikir, semuanya jadi pahala. Capeknya penggugur dosa. Niatkan untuk nambah ilmu, nambah pengalaman, nambah wawasan, sehingga hidup yang sekali-kalinya di dunia ini bisa maksimal kita memberikan yang terbaik. Jangan sampai banyak potensi tapi tidak keluar karena kita tidak tahu ilmunya, tidak melatih diri, dan tidak mengembangkan wawasan kita. Berangkat ke sini juga niatnya untuk melihat bagaimana ciptaan Allah ini yang katanya ya diberikan kemajuan sehingga bisa mensejarahkan duniawi. Jadi mudah-mudahan berangkat ke sini pun pulang ke tanah air nanti akan terjadi percepatan lagi di dalam membangun amanah-amanah yang ada. Baru Tauhid, Dompet Peduli Umat, MQ, dan sebagainya. Dan siap-siaplah bersinergi, mudah-mudahan berkah ya. Terima kasih sahabat-sahabat yang baik, mohon doa. Sekarang meluncur. Dan SSG silakan sempurnakan latihannya. Hari ini latihan alang rintang ya, agak berat sedikit. Ambil hikmahnya. Kita bukan untuk jadi jagoan alang rintang fisik seperti para prajurit, tetapi harus mahir menghadapi alang rintang kehidupan ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada MKFM, Facebook, dan yang menyimak dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, karunia Allah, kasih sayang Allah, kebesaran Allah, kemahaagungan Allah, kita masih ditakdirkan untuk bisa menghirup udara, ditakdirkan bisa melakukan ibadah, ditakdirkan juga untuk bisa mendengar ilmu. Istiqomah ini benar-benar karunia Allah. Bapak Ibu yang baik, terus setiap hari kita dapat ilmu, khususnya pendengar MKFM dan juga yang merelay nasional dan juga yang menyimak di mancanegara. Agim terus istiqomah belajar, ingin dapat ilmu. Kemudian juga kalau mandi ingin, tolong jawab, ini malah ngedip ini. Kalau ingin basah-basah, mandi ingin bersih. Kalau makan supaya, astagfirullahaladzim, supaya kenyang, supaya sehat, supaya kenyang. Kalau olahraga supaya sehat, ya. Kalau ibadah, ibadah supaya tenang. Kenyataan orang, wah, insya Allah kan ada gembira, ada senang, ada tenang. Nah, kalau gembira hanya sesaat, tapi kalau senang tambah waktunya sedikit. Senang punya handphone baru hanya 2 bulan, selebihnya tidak senang karena sudah keluar handphone yang terbaru. Nah, orang kebanyakan sibuk mencari gembira dengan senang, padahal kalau tenang sangat panjang. Makanya diantaranya dengan ibadah. Dan ibadah yang kita lakukan banyak terus setiap saat, setiap hari dalam hidup keseharian juga kita awali dengan ibadah, diakhiri dengan ibadah, yaitu ibadah sholat. Orang berlatih karate ingin kemampuan untuk jadi bela diri yang mantap, badan kuat, sehat.
Namanya apa yang karate itu, orang tukang karate itu? Karateka. Itu yang masih rendah. Kalau naik lagi kara SD dan kara SMP. Jadi yang ngantuk ketawa, senyum jadi kayak kucing, makan mata merem, kemudian wajahnya tersenyum. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan, ya termasuk hikmahnya nih, apa yang kita dapatkan dari perjalanan sholat yang sudah puluhan tahun. Karena Rasulullah menganjurkan sholat di usia 7 tahun diperintahkan. Dan sholat menjadi kehidupan sehari-hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wasshalah. Hai orang beriman, jadikan sabar dan salat sebagai penolong. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah daripada perbuatan fasik dan munkar. Tapi kenyataan sehari-hari apa dampaknya? Padahal kita dilatih terus tiap hari itu. Halo. Oh iya, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang baik, nih pendengar juga yang saat ini sedang di mobil, ada di pasar, ya, ada yang sambil nyuci, sambil nyuci mobil, sambil dikeraskan radionya. Alhamdulillah, diniatkan karena Allah. Jadi pada prinsipnya hikmahnya sangat banyak pendidikan Allah dengan sholat yang kita lakukan. Namun sebelum saya nyampaikan tentang hikmahnya atau pelajaran apa yang didapat dari sholat, saya akan sedikit mengingatkan kembali, dulu udah beberapa kali disampaikan berkaitan dengan bagaimana mencapai sholat khusyuk. Mau? Jadi pada prinsipnya sholat ada 5 khusyuk. 5 khusyuk. Khusyuk pertama adalah khusyuknya dalam persiapan. Apa? Khusyuk dalam persiapan. Ibu bapak yang di rumah juga tolong diucapkan ya supaya nempel ke dalam pikirannya. Khusyuknya dalam persiapan. Khusyuk kedua adalah khusyuk dalam gerakan. Khusyuk ketiga adalah khusyuk dalam bacaan. Khusyuk keempat adalah khusyuk dalam penghayatan. Dan yang kelima khusyuk dalam kehidupan sehari-hari. Ulangi lagi, yang pertama apa? Khusyuk dalam persiapan, khusyuk dalam gerakan, khusyuk dalam bacaan, khusyuk dalam penghayatan, dan khusyuk dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini dasarnya teman-teman. Banyak orang yang ada atau ke Ustadz, gimana tuh caranya untuk sholat khusyuk? Kemarin Agi menyampaikan, sederhana sekali, butuh kita kepada Allah. Selama merasa dirinya nggak butuh Allah, ya sholatnya segitu-gitu ya. Banyak kejadian juga aktivitas karena nggak pakai ilmu sholatnya. Jadi yang pertama dulu nih, khusyuk dalam persiapan. Ini pada prinsipnya Bapak Ibu yang baik, rekan-rekan, sahabat-sahabat dimanapun berada, sholat pada prinsipnya adalah untuk buah pertama menggugurkan dosa jadi bersih. Yang kedua karena dapat lautan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Ini sering disampaikan, ya, angkat tangan yang nggak punya dosa, cung. Malah nengok kiri kanan. Angkat tangan yang dosanya dikit, cung, bu. Nggak ada yang berani. Angkat tangan yang dosanya banyak sekali, cung. Wah, asal saya juga ngacung, ya. Begitu teman-teman. Dan setiap dosa ini membuat gelisah. Setiap maksiat membuat hati gelisah. Dan setiap bentuk ketaatan membuat hati tentram. Jadi dosa itu sederhananya seperti baju, tiap keluar dari lemari pasti bakalan kotor, berdebu, kusut, bau, atau sobek. Halo, bener kan? Jadi memang tetap kita mau bakalan ada dosanya. Duduk di sini aja udah dosa tuh. Halo, pikiran kemana-mana, sholat nggak khusyuk. Oh, pikiran baca takbir, ngomong takbir, tapi pikiran kemana-mana. Wudunya nggak lengkap, nggak sempurna, begitu. Kemudian dosa kepada sesama, zalim lagi, menghalangi orang lain pada saat atau misalnya tetangga bertetangga, belum lagi yang nipu, belum lagi yang berkata gibah, itu dosa, masya Allah.
Yang kedua karena lautan nikmat, sebagaimana Rasulullah sholat kakinya sampai bengkak-bengkak karena dipenuhi hatinya dengan rasa syukur. Padahal Rasulullah sudah maksum dijamin surga. Khusus persiapan rekan-rekan sahabat-sahabat ini penting banget. Ya, yang pertama adalah ingat nggak waktu sholat. Jadi setiap kemanapun berangkat, pikiran tuh, oh ini jam sholatnya di mana nanti. Berangkat ke mall, kira-kira mau sholatnya di mana. Wudu dulu dari rumahnya. Jadi pada saat di mall nggak usah ngantri wudu di sana, dipersiapkan sholat, karena sholat menjadi bagian penting. Mau nonton sepak bola, aduh itu tuh sepak bola berapa menit? 2 kali 45 menit, tambah waktu istirahat berapa? Belum lagi water break ya. Nanti mah bagusnya sholat break dulu, sholat dulu di lapangan tuh ya. Masya Allah. Sholat persiapan waktunya, persiapan ilmunya. Halo, persiapan hatinya. Kalau Bapak Ibu berangkat ke rumah Aagim, ingin ke rumah Aagim atau ingin bertemu Aagim? Bertemu, karena prinsipnya bukan ke rumahnya tapi bertemu kepada pemilik rumahnya. Nah begitu juga ke masjid, jangan lupa nih. Tapi kebanyakan orang maunya ke masjid, padahal intinya ingin bertemu dengan Allah pemilik masjid, begitu. Halo, tuh benar, jangan kedip benar. Nah ini Bapak Ibu yang baik, apalagi yang persiapan pakaian disunahkan berpakaian yang terbaik ke masjid itu. Penghargaan, karena Bapak Ibu diundang oleh misalnya diundang oleh presiden, waduh, diundang spesial makan malam, waduh, pikiran baju segala macam, benar Bu? Waduh, persiapan sebagaimana keundangan juga, undangan duhur, dandan daripada subuh. Lebih-lebih kalau undangannya bagus, waduh, ada duta besar segala macam, mikir pakaian karena merasa perlu untuk dihargai itu. Masa kepada Allah apa adanya. Betul. Sejadah juga jarang dicuci. Semenjak dibeli nggak pernah dicuci. Masya Allah. Tiap mau sujud kayak yang mau nyelam. Masya Allah. Allah. Bener nih, tolong diperhatikan sekali. Di masjid, Masya Allah, pernah dulu masuk masjid, ada ini apa, tumbilat ya bahasa Indonesia, nanti apa? Kepinding. Waduh, jadi nengok kiri kanan, sholat gara-gara nggak bersih, betul. Apalagi yang kurang khusus persiapan tuh. Sholat ini datang ada disunahkan kalau sholat itu maju ke depan. Iya, ini mau sholat di tempat orang yang lewat. Kan ada larangan kelas berjalan di depan orang yang sholat. Makanya sunahnya ada sutro itu penghalang supaya khusyuk. Ya pernah lihat di Masjid Darut Tauhid, karena saya anggota dewan ya, Dewan Kemakmuran Masjid. Ada yang sholat pada duhur, ini anak mahasiswa di tempat orang yang lewat. Di Darut Tauhid kan banyak tamu, dia sholat di tempat orang yang lewat. Pada orang lewat tangannya kan gini, hut ke depan, menghalangi orang yang mau lewat. Disangka tamu, ada yang mau salaman, dia salaman dengan yang sholat. Ini kisah nyata. Aduh, nggak kuat ketawa, ada orang salaman dengan yang sholat. Apalagi khusus persiapan Bapak Ibu yang baik, kalau pakai kopiah tuh yang mantep, yang cocok, yang pas, jangan kekecilan. Si Bapak teh wajahnya ke atas gini, alis naik ke atas gitu. Kenapa Pak? Ini anak saya kopiahnya ketuker katanya. Atau jangan yang longgar. Pakai ke masjid, pakai baju kopiah longgar, jalannya juga udah oleng, takut terbang ya.
Waktu sholat berdiri mantap, waktu ruku Allahu Akbar, wajahnya ke depan karena mempertahankan kopiah. Pas sujud ngegulutuk jatuh tuh kopiah, gulutuk jatuh. Sebelahnya lihat di dalam kopiah ada bacaan Agus katanya. Kenapa Agus? Kan dia Bambang. Berarti Bambang pinjam ke Agus. Tuh jadi urusan tuh kopiah jatuh. Halo. Bambang bingung mau ngambil gimana ya. Nunggu imam takbir pas Allahu Akbar. Disiuk. Pakai kepalanya, dasar nggak pakai ilmu ya. Halo. Apalagi yang dipersiapkan nih Bapak Ibu yang baik. Receh. Receh teh jangan nyimpan di saku atas. Ini masalah ini betul, ada mahasiswa mabok, mahasiswa bokek ya. Halo. Terus sholat lagi jalan mau ke rumah temannya, ada musola pas maghrib. Sholat berjamaah di masjid. Maghrib kan kalau di masjid anak-anak tuh banyak tuh ngumpul yang ngaji ikro. Waduh, sholat pas ruku si receh pada keluar dari saku, yang 1000-an, yang waduh kesana sini, yang 500 lagi sholat begitu. Si anak-anak teh pada berhamburan ngambilin receh. Si mahasiswa stres karena buat ongkos pulang. Beres, assalamualaikum, assalamualaikum. Siniin satu-satu yang pakai baju itu 1000 kamu tadi. Nah gini teman-teman, halo. Apalagi yang dipersiapkan handphone. Kalau saran saya handphone sebelum datang ke masjid sudah di jalan di ini kan untuk yang pesawat ya, yang jadi di menu itu aja udah. Halo. Sederhana. Pemain sepak bola juga 2 kali 45 menit nggak pernah ada yang bawa handphone. Ini serius nih supaya nempel betul. Kebayang pemain sepak bola ya, Ronaldo sibuk EWA-an lagi. Nah gini teman-teman, nggak pakai HP nggak apa-apa, kita tidur nggak pakai HP, betul? Oh, berapa jam tidur? Gitu tuh teman-teman. Halo, mandi juga ditinggalin HP, naik bis gitu, nggak apa-apa tuh. Apalagi yang harus dipersiapkan Bu. Ibu mau kena dipilih Bu, mau kena mau kagak. Dulu mah ada mau kena yang gini teh, yang panjang Bu ya, yang satu paket yang dari atas sampai ke bawah itu mau kena jadul, yang tangannya keluar kayak si Unil gini nih, yang dikit gini. Ingat nggak Bu? Si Ibu pakai kepanjangan, bagian belakang keinjek. Tiap mau ruku tuh Allah. Si kepalanya ketarik. Awas jangan nyebut wah di dalam pengalaman, masa saya pakai mukena Ibu. Apalagi mukena teh si Ibu pakai mukena yang pakai karet di wajahnya. Ingat Bu dulu Bu, khusus Ibu si karetnya mangkarut. Ya, tinggal hidungnya Bu aja. Halo. Ada yang kayak gitu, ada tuh. Kalau pakai baju putih Pak, ini kan pakai baju putih tuh, jangan ada dalamnya yang ada tulisan. Daripada dibaca, yang baca monyet. Masalah betul. Apalagi khususnya persiapan berkaitan dan waktu, pokoknya tertib betul. Nyimpen tas. Ini kejadian, mohon maaf Bapak Ibu, ini kejadian kisah nyata saya sendiri ini. Izin Allah berangkat ke Mekah, nyimpan handphone segala macam di tas. Kemudian pada saat sholat maghrib, ingat sekali karena di lantai bawah saya nyander di dinding. Nyimpen tas dikumpulkan di dinding dengan sepatu di sana. Maghrib kan sholat maju ke depan kan, ngisi saf di depan. Karena termasuk yang didoakan malaikat, ngisi maju lagi, maju lagi, maju lagi. Pas udah rakaat pertama, ingat tas di belakang ada handphone. Waduh. Jadi kalau ruku melengkung sampai lihat ke belakang.
Sambil ngecek masih ada tas apa enggak. Nah gini teman-teman, halo. Dengan Mas siapa namanya? Maaf. Oci. Mas Oci, Masya Allah. Punya sepatu harga 500.000 sebelah. Berarti sepasang berapa? 1 juta. Kira-kira Mas Oci kalau Jumatan di saf pertama atau saf belakang? Saf belakang. Orang lain lihat khotib, dia lihat sepatu. Nah gini teman-teman, dipersiapkan semuanya, betul? Tasnya pokoknya diperhitungkan sekali. Apalagi khusus kedua, khususnya bacaan. Ya termasuk yang rambutnya panjang tuh dipersiapkan pakai kopiah. Tuh saya suka lihat yang rambutnya panjang tiap mau sujud. Waduh ribet betul. Halo. Handphone matiin. Kemudian khusus kedua, khususnya gerakan. Jadi kalau saudara sholat harus mantap. Allahu Akbar. Sudah dari awal, saudara pernah lihat di sebelahnya yang sholat Allah. Nggak jadi lagi, betul. Kita yang sebelahnya juga lihat. Saya mikir kebayang kalau dia jadi imam ya. Allahu Akbar. Nggak jadi. Oh, kasihan makmum. Oh, katanya. Halo. Gitu teman-teman, khususnya gerakan sunnah bertemu bahu dengan atau kaki. Saudara kalau bertemu kaki dengan kaki itu bersebelahan, jangan merasa betul. Geser ke tengah. Yang sebelahnya udah tambah lebar lagi tuh. Nempel lagi. Kenapa tuh? Padahal lagi sholat itu. Geser lagi sih itu tambah adek tuh kayak jadi rapat kakinya. Yang sebelahnya karena ingin ketemu, ingin sunnah lagi. Aduh. Yang sholat yang satu lagi karena ingin ketemu terus, akhirnya disilangkan kakinya. Itu dasar nggak tahu ilmunya sunnah itu. Tapi kebanyakan orang lupa sunnah dilakukan pada saat awalnya saja. Rakaat berikutnya udah longgar lagi. Padahal kalau istiqomah tuh. Halo, gerakan. Kalau ruku, oh ya lihatnya sunnahnya lihat tempat sujud. Kalau ruku lihat ya ke bawah, bisa lihat ke jempolnya masing-masing. Lihat jempol orang, Masya Allah, ini jempol segede gini. Ini kaki diobras lagi masuk. Masya Allah. Ruku yang pakai batu akik, tolong tuh yang sebelahnya pakai batu akik juga. Wush, mantep tuh batu akik. Lagi sholat. Ini hijau yang sebelahnya, lihat ini kecil bening, kayaknya heksos nih. Nah gitu teman-teman ya. Halo, ini salah mengingatkan ya. Apalagi khususnya gerakan. Waktu sujud, waktu salam tumakninah. Halo. Yang ketiga khususnya bacaan. Ya. Jadi difahami bacaan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Semua urusan dunia kecil. Subhana rabbiyal a'la. Ya Allah, Maha Suci Engkau yang Maha Tinggi gitu. Difahami. Dan yang khusus keempat, khususnya penghayatan. Pada saat saudara berangkat ke masjid tadi, ya Allah saya berangkat ke rumah, ke menujukmu untuk mohon ampunan karena bersyukur dan pengharapan datangnya pertolongan Allah, perlindungan Allah dan kecukupan dari Allah. Jadi mau berangkat itu sudah disiapkan hatinya. Halo. Berikutnya adalah khususnya penghayatan. Takbir menghadap, kalau sholat menghadap Allah ke arah kiblat. Bukan menghadap kiblat, menghadap Allah ke arah kiblat. Begitu teman-teman. Rukunya, takbirnya, sujudnya, salamnya penuh penghayatan. Dan yang terakhir adalah khusyuk dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini luar biasa nih teman-teman.
Jadi dirikan sholat itu bukan hanya pada saat sholatnya. Kita berlatih karate bukan hanya pada saat karatenya dilatihnya, tapi sesudahnya kita punya nilai maslahat. Makanya Agim tadi nyampaikan, kerja keras segala macam buah daripada sholat. Halo. Iya. Oke Bapak Ibu yang baik, apa buah daripada sholat? Pertama adalah mendidik jelas tujuan dalam hidup. Karena innamal a'malu biniat. Sholat subuh berapa rakaat? Tahiyatul masjid berapa rakaat? Qobliyah subuh berapa rakaat? Takbirnya salamnya sama, yang membedakan niat. Makanya teman-teman, itu pelajaran terpenting pada saat kita dimanapun kapanpun berada, tujuan yang jelas. Kenapa menjadi orang tidak sabar? Karena biasanya nggak jelas tujuan. Halo, ada yang berangkat ke Mount Everest, wah tujuannya sangat jelas. Maka di sana ada angin dingin nggak jadi masalah, kesulitan nggak jadi masalah, ada nyamuk, ada ular nggak jadi masalah, karena punya tujuan yang jelas. Nah kalau tujuannya pendek biasanya jadi masalah di sana. Makanya tujuan tertinggi kita adalah mastaka, masuk surga tanpa masuk neraka. Mastaka apa? Masuk surga tanpa masuk neraka. Oke teman-teman, itu pendidik. Yang kedua adalah pendidikan dalam sholat sangat bersih. Karena di awal pun dalam Islam diawali dengan nilai-nilai kebersihan. Saudara berani sholat nggak pakai wudhu? Nggak berani. Jangan sebagaimana si Kabayan lewat depan masjid di Kabayan, cina, ayo masuk jadi imam. Jangan cina, jadi imam, yuk ditarik jadi imam. Pas ruku kentut, dilanjutkan sholat. Si makmum gelisah, ngaco si Kabayan, masa sholat kentut dilanjutkan ya. Pada assalamualaikum pada berhamburan ke depan, Kabayan di mana-mana juga yang sholat kentut batal. Enggak batal Kabayan di mana-mana juga yang sholat kentut batal. Enggak batal. Kenapa Kabayan enggak batal? Saya mah enggak wudu dulu. Jadi yang wudu itu yang batal. Salah sendiri, saya mau ke warung. Halo, gitu tuh. Jadi ya wudu ya. Halo, bersih, betul bersih. Pakai baju yang bersih, betul. Dididik bersih. Makanya masjid harus jadi contoh perilaku orang yang beragama Islam mewujudkan nilai-nilai kebersihan. Nah Bapak Ibu yang baik, kita petugasnya semua. Walaupun ada orang DKM, tapi sebenarnya kita bertugas semua untuk menjaga, merapikan, merawat kebersihan masjid. 3. Hemat, cermat dengan waktu, betul. Aduh, waktu sholat lihat serempak. Sekarang adzan, misalnya adzan duhur jam 5, jam 12 lebih 5, serempak semua, masya Allah. Lebih-lebih adzan maghrib waktu Ramadan, wow itu sangat ditunggu, betul. Kalau di tempat saudara Bapak Ibu yang kalau adzan maghrib Ramadan, yang tukang adzan dulu atau buka dulu? Buka dulu, kan belum adzan. Dengar yang lain. Makanya bukan nunggu azan, nunggu saatnya berbuka. Teringat dulu ada cerita kakek-kakek mas cerita lagi nunggu azan gini sendiri di rumahnya teh di kampung, di depan TV udah nyiapin teh anget manis, ada singkong, ada ubi, udah nunggu sendiri ya di depan TV. Udah jam 5:30, 6 kurang seperempat, tertidur tuh. Pules, bangun-bangun terdengar adzan di TV, ujungnya la ilaha illallah. Pegang air pas mau minum, tulisan di TV, selamat menunaikan ibadah puasa. Berarti subuh. Si kakek langsung ngeguprak itu, berarti nggak buka nggak sahur. Bukan selamat berbuka, tapi selamat menunaikan
ibadah puasa. Gitu tuh teman-teman. Halo, didik waktu tuh, waktu tahajud kapan jelasnya, duha kapan, duha yang ada yang telat selalu ketawanya. Waktu duha yang terbaik antara waktu seorang ibarat Rasulullah menyampaikan anak yang berlindung, anak unta berlindung pada induknya, yaitu sekitar jam 10, jam 11 siang. Kenapa? Karena saat itu orang lagi lupa-lupanya kepada Allah, sibuknya sekali bisnis. Halo, nah gitu, manajemen waktu. Jadi kemana-mana lihat, wah pendidikannya seperti begini. Apalagi dididik jujur, pendidikan sholat tuh jujur bener. Halo, saudara, waktu wudhu sendiri tuh tertib semua. Siapa yang nggak mau tuh seenaknya wudhu? Sholat subuh misalnya, lagi sholat subuh sendiri ibu di rumah, bu, ibu berani sholat subuh 1 rakaat? Ya Allah, agak ngantuk. 1 rakaat ya? Enggak berani. Halo, bener tuh, ini kejujuran tuh. Lagi saum, saum jujur tuh, padahal nggak ada yang tahu tuh. Saudara, berani lagi Ramadan, haus misalnya asar, wudhu sampai tengadah ke atas sedikit, mudah-mudahan ada yang ngegeleser ke minum ke sini. Nggak berani. Halo, nah ini pendidikan hebat, masya Allah. Tapi kenyataan, kenapa orang yang sholat banyak yang tidak jujur? Padahal dididik oleh Allah untuk berlaku jujur. Halo, apalagi terbiasa teratur. Lihat sholat, Allahu Akbar, berdiri, Al-Fatihah, ruku, di seluruh dunia melakukan sama, teratur. Allah tidak boleh, kemudian tidak boleh mendahului imam, rapi, dan ini didikan. Tapi kenyataan beres sholat, waduh, nyimpan motor seenaknya, menghalangi jalan, melawan arus, masya Allah, teratur, ngikuti apa yang dilakukan imam. Halo, tuh si ibu juga naik motor, rihting ke kiri, belok ke kanan. Ibu yang teratur ya. Halo. Termasuk kalau dibonceng juga ngikutin yang nyetir, betul. Dibonceng naik ojek, belok ke kanan, si ibu ke kiri, jadi lurus. Asal ngikuti ibu, ya. Allah gitu tuh. Apalagi terbiasa tenang, tumak nina, tinggal 5 menit lagi. Tenang sholat tuh, ya Allah, makanya disiapkan, bereskan urusan dulu yang lain, jangan masuki urusan dalam sholat kita. Ya, urusan kecil tipu daya setan tuh yang masuk ke dalam sholatnya. Padahal fokus saja kepada Allah, karena pada prinsipnya sholat memuji Allah, mulai dari takbir sampai salam memuji Allah tuh. Yang berikutnya, siap dengan segala kondisi, ada kalanya berdiri, ada kalanya turun, betul. Dimanapun kita siap apapun. Apalagi yang dilatih untuk tawadu, rendah hati. Sujud tuh ada kalanya kaki ketemu kepala kita, betul, waktu sujud. Halo. Tapi juga saya ada pernah jamaah nih di Masjidil Haram kan di Mekah, kadang-kala nyampur tuh laki perempuan di sana. Makanya Bapak Ibu kalau nanti berangkat ke Mekah, ke Masjidil Haram, di sana sedapat mungkin jangan di belakang ibu-ibu. Pernah ada jamaah dia waktu sujud pas duduk gelap, masuk ke dalam roknya ibu-ibu. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah gitu Bapak Ibu yang baik, dididik untuk tawadu, rendah hati. Dan terakhir Bapak Ibu yang baik, apa hikmah sholat? Adalah penebar salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Keselamatan hai saudara-saudaraku di sebelah kanan. Keselamatan hai saudara-saudaraku. Jaminan kita tidak menzalimi orang lain. Makanya Rasulullah berpesan sekali kepada tetangganya, jangan terzalimi, berpesan kepada tetangganya. Seakan-akan terpikir, sahabat berpikir bahwa tetangganya bakalan dapat waris karena begitu banyak pesan kepada
seseorang untuk pada tetangganya. Teman-teman, ini nih penebar salam. Jadi bagi seorang yang ahli sholat, kemanapun jadi jalan kebaikan. Masya Allah. Ya, jalan ke pinggir dikit, mas, biar orang lain lewat. Di WC jangan lama-lama, masuk keluar lagi aja. Ngapain? Ya gimana? Kontrol adanya gayung. Masya Allah, kemana-mana tuh. Jadi kebaikan, nyetel TV bertetanggaan pelan-pelan, betul. Masya Allah, kalaupun jadi jalan maslahat saja dimanapun kapanpun. Nah itu teman-teman, ada manfaatnya nih. Alhamdulillah, mudah-mudahan walaupun sederhana Allah memberikan keberkahan. Dan kita tutup dengan doa, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah ya Rabbana, karuniakan keberkahan dalam hari ini ya Allah. Kami mohon petunjuk-Mu, kami mohon kecukupan dari-Mu, kami mohon perlindungan dari-Mu dalam menjalani hari ini ya Allah. Jadi hari-hari yang penuh dengan penuh ketaatannya kami kepadamu ya Allah. Karuniakan keikhlasan dalam amal ibadah kami ya Allah. Penuhi hari ini dengan rasa syukur atas lautan nikmat yang Kau berikan pada kami ya Allah. Karuniakan kesabaran atas ujian yang bakalan kami dapatkan. Pada hakikatnya ujian adalah untuk kebaikan bagi kami ya Allah. Lapangkan hati dengan kekurangan orang lain ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, karuniakan ilmu yang luas yang dalam untuk hari ini ya Allah. Untuk kami bertambah yakin pada janji dan jaminan dari-Mu ya Allah. Dan juga ya Rabbana, sekiranya Engkau panggil kami hari ini, wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Akhir yang baik ya Allah. Yang di mana lisan sedang berzikir, hati yang penuh dengan ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, mudahkan urusan kami ya Allah. Dan mudahkan juga urusan saudara-saudara kami. Beri kesehatan, kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Berikan kebahagiaan bagi saudara-saudara kami yang dirundung kesusahan, kesedihan ya Allah. Bayarkan hutang bagi saudara-saudara kami yang berhutang. Berikan rezeki yang luas, yang berkah bagi saudara-saudara kami yang sedang berikhtiar ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, dan juga ya Rabb, kami benar-benar berharap kehadirat-Mu. Undang kami ke tanah suci-Mu ya Allah. Izinkan kami bersimpuh, bersujud, bermunajat di tanah suci-Mu. Allahumma Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sekian, mohon maaf. Terima kasih buat para yang merelay, siapapun pemilik radionya, karyawannya, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dalam hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.